Nah, jadi gini, kita itu bikin yang namanya 3 project. Nah, 3 project ini ada UI untuk si pembeli. Nih, ini tuh UI buat si pembeli. Nih, pokoknya yang ini nih. Ini tuh UI untuk pembeli. Nah, ini tuh UI untuk si waiters. Dan yang ketiga itu ini nih, UI buat si kasir. Nah, kalau misalnya waiters sama kasir itu perlu yang namanya login. Pokoknya ketika si pembeli mau mesen sesuatu dia nggak login, tapi kalau misalnya waiters atau kasir dia itu perlu yang namanya login. Nah, loginnya gimana? Loginnya di sini. Nah, kalian tinggal login. Nanti untuk daftar usernya itu tuh ada di modul kasir. Nah, di sidebar ini ada register kasir. Nanti tinggal klik, habis itu isi. Dan di sini ada 2 level, kasir sama waiters. Nah, buat itu ini kan saya udah login nih di sini. Nah, di sini itu tuh di kasir itu tuh ada dua action yang bisa digunain. Ada buat EduCafe. Misalnya nih, si pembeli itu datang langsung ke EduCafe. Itu tuh tinggal di sini aja. Nah, tinggal pilih barang. Misalnya dia mau beli apa? Misalkan dia mau beli nasi bento sama ini misalnya. Habis itu tinggal isi nama pembeli, misalnya si tes 1 2. Nah, misalnya ini nama pembelinya. Habis itu di sini bisa nambah atau ngurangin quantity, bisa tambah atau kurangin quantity. Nah, habis itu klik proses pembayaran, udah selesai. Cuman gitu aja kalau untuk orang yang datang ke EduCafe. Nah, untuk yang di online atau misalnya dia mau mesen lewat website atau mau diantarin, dia tuh bisa yang namanya nanti link ini educafe.yoma.space itu udah dikasih ke pelanggan. Nah, si pelanggan ini mesen, misal dia mau nasi pecel ayam goreng, habis itu nambah quantity, dia bisa milih sesuai. Terus misalnya minumannya dia mau es americano. Nah, dia bisa ini, misalkan kurangi esnya. Dia bisa request buat ngurangin atau ya pokoknya apa aja. Habis itu klik tambah. Nah, dia punya namanya keranjang. Ketika diklik keranjang, dia tuh bakal disuruh ngisi yang namanya biodata gini kayak, nah gini nih. Habis itu misalnya kita tulis si imut. Nah, ruang misalnya depan boga misal. Habis itu nomor handphone ya gitu, tinggal gitu doang. Habis itu udah tinggal klik. Udah, dia kalau misalnya mau lihat pesanan itu di sini. Ini pesanan saya yang sebelumnya. Nah, ini pesanan yang tadi dipesan. Habis itu si pesanan ini dia bakal ngasih notifikasi ke si waiters. Dia bakal ngasih notifikasi ke waiters di belum dibayar. Nih, sebentar. Nah, ini data dummy yang belum di checklist. Nah, ini ada pesanan kita nih, si imut tadi. Dia mesen nasi pecel ayam goreng 2 piece sama es americano. Akan ada 2 action di sini. Ada ready sama gagal. Kalau gagal dia bakal dibalikin ke si modul ini, alias dia nggak jadi beli. Atau ready. Nah, ketika ready, dia tuh data si imut ini itu tuh bakal dikirim ke notification, tombol yang ini. Nah, habis itu
sama ada 2 action juga, ready sama gagal. Nah habis itu di sini akan ada validasi yang dimana ini tuh bisa ngecek si kasir untuk orang dapur. Intinya dia bisa ngecek kayak gini. Habis itu ketika klik ya dan hilang, nah ini tuh dibalikin lagi ke si perlu diantar. Nah ketika perlu diantar ini si waiters ini udah tinggal nganterin doang nih ke si pelanggan. Habis itu klik yes. Nah habis itu nanti status di sini itu akan berubah kalau si pembeli refresh formnya. Nah di kasir gimana sih caranya buat nge